Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Ayyuhal ikhwah rahimakumullah jami'an. Wasilu darsana fi madatil hadis. Wasalna fil hadis hadi wasamanun an-nahyu an kasrati su'al. An-nahyu an kasrati su'al. Dan kemarin telah kita sampai pada halaman 184, itu paragraf yang terakhir. Summa dzakara Rasulullah fi hadzal hadisi aslaini azimaini. Sampai sini ya. Kemudian Nabi SAW dalam hadis ini menyebutkan dua pokok yang agung. Ahaduhuma qauluhu sallallahu fa idza nahaitukum an syai'in fajtanibuhu fa kullu ma naha anhu Nabi sallallahu alaihi wasallam minal aqwali wal af'ali adh-dhahirati wal batinati wajaba tarkuhu wal kaffu anhu imtisalan wa ta'atan lillahi wa rasulihi. Wa lam yakul fin nahyi wa huwa kaffun nafsi wa huwa maqdurun li kulli ahadin. Fakullu ahadin yaqdiru ala tarki jami'i ma nahallahu anhu wa rasuluhu. Jadi kita paham kenapa kok dalam larangan itu tidak dikaitkan dengan istita'ah, kemampuan. Ya karena semua orang itu mampu untuk menjauhinya. Wa lam yaqtarra al-ibadu ila syai'in minal muharramati al-mutlaqah. Fa innal halala wasi'un yasa'u jami'al khalqi fi ibadatihim wa muamalatihim wa jami'a tasarrufatihim. Kemarin sampai sini ya. Bahasanya dua pokok yang agung ya. Kenapa di sini kok dalam larangan itu tidak dikaitkan dengan kemampuan istita'ah? Ya kan dengan diamnya saja seseorang itu sudah bisa menjauhi larangan. Wa huwa maqdurun likulli ahadin. Ya, dilanjutkan sekarang wa amma ibahatul maitah. Dibaca Mas Kiri, fa yatafadhal mashkura wa majura. Bismillahirrahmanirrahim. Wa amma ibahatul maitati wad dami wa lahmil khinziri lil mutarri. Fa innahu fi hadhihi al-halatil al-mulji'ati ilaihi qad sara min jinsil halali fa inna ad-darurati tubihul maqdurati fa tusiru had-daruratu mubahatan li'annahu ta'ala innama harrama al-muharramati hifdan li ibadihi wa siyanatan lahum anis syururi wal mafasidi maslahatan lahum fa idza qawama dzalika maslahata fa idza qawama dzalika maslahatan a'dhama. Iya. Wa huwa baqaul nafsi qaddamat hadhihi ala tilka rahmatan minallahi wa ihsanan wa laysatil adwiyatu min hadzal babi fa inna ad-dawa'a la yadkhulu fi babi ad-darurati fa inna Allah ta'ala yashfil mubtali bi asbabin mutanawwi'atin la tata'ayyanu fid dawa'i. Fa in kana ad-dawa'u yaghlubu 'ala ad-danni asy-syifaa'a bihi fa innahu la yaqillu at-tadawi bil muharramati
fil muharramati bi khilafil muttari ila aklil maitati fa innahu yatayaqqanu annahu idza lam ya'kul minha yamutu. Iya. Syukran barakallahu fiik ala husnil qiraah. Wa amma ibahatul maitati wad dami wa lahmil khinziri lil muttarri. Adapun pembolehan atau halalnya bangkai, pembolehan bangkai, darah dan daging babi lil muttarri bagi orang yang terpaksa. Kenapa bolehnya bangkai, darah, kemudian daging babi kepada orang yang terpaksa? Fa innahu fi hadhil halatil mulji'ati ilaihi, maka dia sungguhnya dalam keadaan yang memaksa. Mulji'ah itu dari al-ja'a, maknanya adalah memaksa. Pada keadaan yang memaksa ini qad shara min jinsil halal, maka menjadi apa? Termasuk jenis yang halal. Yang namanya dalam keadaan terpaksa sesuatu yang haram menjadi halal. Apa dalil fikihnya? Dalil fikihnya adalah fa inna darurati tubihul mahdurati. Fa inna ad-darurati tubihul mahdurati. Darurati itu kenapa dia nasabnya dengan kasrah? Jamak muannas salim itu ya. Maka bacanya fa inna ad-darurati tubihul mahdurati. Ingat, jamak muannas salim nasabnya dengan kasrah. Karena sesuatu yang darurat itu membolehkan al-mahdurat, membolehkan apa? Larangan, membolehkan hal-hal yang dilarangkan, yang diharamkan. Ya. Jadi darurah dalam keadaan darurat itu membolehkan apa? Hal yang dilarang. Ini kaidah yang sangat penting sekali. Ad-daruratu tubihul mahdurat. Ad-darurat tubihul mahdurat. Fadasiruha ad-daruratu fatusayyiruha ad-daruratu mubahatan. Ini bacanya apa? Fatusayyiruha. Ya, maka darurat itu merubahnya. Ad-daruratu fatusayyiruha. Domir ha kembali ke mana? Al-mahdurat. Gitu ya. Jadi ad-daruratu tusayyirul mahdurat mubahatan. Jadi ad-darurah dalam keadaan darurat itu merubah larangan-larangan menjadi sesuatu yang mubah. Fatusayyiruha ad-daruratu mubahatan. Kenapa? Apa alasannya? Li'annahu ta'ala innama harramal muharramati hifdhan li'ibadihi. Li'annahu ta'ala innama harramal muharramati hifdhan li'ibadihi. As-su'al, limada hifdhan mansub? Limada hifdhan mansub? Bapak Mahfud. Iya, bagus, masya Allah, mumtaz. Maf'ul li ajli. Jadi Allah Ta'ala itu mengharamkan sesuatu yang haram, hal-hal yang haram itu adalah apa? Karena dalam rangka menjaga para hambanya. Ini jaga. Li'annahu ta'ala, ini hikmahnya. Innama harramal muharramati hifdhan li'ibadihi.
Wasiyanatan, masih ataf kemana? Hifdhan. Wasiyanatan lahum, dan melindungi mereka anisyururi wal mafasidi, dari keburukan-keburukan dan kerusakan-kerusakan. Wa maslahatan lahum, dan juga adanya larangan itu menjaga, melindungi dan apa? Maslahat bagi mereka para hamba. Kenapa diharamkannya babi, diharamkannya darah, diharamkannya bangkai? Sekarang banyak bangkai sapi ya. Mudah-mudahan nggak langka ya pas kurban nanti. Maka kalau mau beli sapi itu jauh-jauh hari khawatir nanti belinya pada apa? Menjelang Idul Adha. Karena ada penyakit apa? PMK. PMK itu apa? Penyakit mulut dan kaki, kuku ya, kuku. Banyak sapi yang mati. Fa'idha qawama dhalika maslahatan a'dhama wa huwa baqa'un nafsi, maka apa? Fa'idha qawama dhalika maslahatan a'dhama, maka apabila hal tersebut itu bertentangan dengan apa? Dengan maslahat yang lebih besar. Jika hal tersebut bertentangan dengan apa? Maslahat yang lebih besar. Larang-larang tadi ya. Jika bertentangan dengan maslahat yang lebih besar. Apa maslahat yang lebih besar? Wa huwa baqa'un nafsi, menjaga tetap hidup. Baqa'un nafsi itu, ya kan? Menjaga tetap hidup. Baqa'un nafsi, menjaga apa? Jiwa. Maka quddimat hadhihi, maka didahulukan yang ini, didahulukan apa? Didahulukan jiwa. Maka didahulukan quddimat hadhihi ala tilka, daripada ya larangan tersebut. Rahmatan minallah. Rahmatan, kenapa nasab? Masjid Mika maf'ul bi. Saya Bapak Sri Hartono. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fa'idha qawama dhalika maslahatan a'dhama, maka jika hal tersebut itu berlawanan dengan maslahat yang lebih besar. Apa maslahat yang lebih besar? Baqa'un nafsi, terpeliharanya, terjaganya nyawa, tetap hidup. Quddimat hadhi ala tilka, maka lebih didahulukan apa? Menjaga jiwa daripada larangan-larangan tersebut. Tamyiz. Sahih Bapak Sri Hartono. Rahmatan minallah wa ihsanan. Ini masdar semua ya. Maf'ul mutlaq. Sahih Mas Ahmad. Iya, maf'ul li ajli. Maf'ul li ajli. Karena sebagai rahmatan minallah wa ihsanan. Gitu ya. Rahmatan minallah wa ihsanan. Rahmatan minallah wa ihsanan. Ya. Walaisatil adwiyatu min hadzal bab. Tadi kan kalau apa?
hal-hal yang haram boleh ketika apa? Darurat. Nah, tapi kita harus paham darurat itu seperti apa. Darurat itu ya kalau mau mati itu darurat. Boleh makan daging babi, ya dapatnya cuma daging babi, cuma bangkai di hutan. Kalau nggak makan bangkai mati itu darurat. Ya terkadang seseorang mengatakan darurat kepepet, padahal nggak kepepet, nggak darurat. Gitu ya. Jadi kadar darurat itu kan ad-daruratu tuqaddaru biqadariha. Ad-daruratu tuqaddaru biqadariha. Jadi ya mengambil mengambil sesuatu sesuai dengan kadar daruratnya. Nah ini, kadang seseorang beralasan darurat. Loh kok utang bang pak? Darurat. Darurat itu ya. Apa? Darurat. Kalau nggak gitu mas, nggak bisa usaha itu, nggak bisa beli itu darurat. Betapa mudahnya orang mengatakan darurat. Padahal nggak darurat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walaisal adwiyatu min hadzal bab. Adapun ya dan obat-obatan adwiyah itu bukan dalam bab ini. Ini orang yang berobat terkadang juga apa? Mengatakan darurat. Kedukun darurat. Jadi walaisat adwiyatu min hadzal bab. Jadi apa? Berobat, obat-obatan itu bukan dalam bab ini. Kenapa? Fa inna dawa'a la yadkhulu fi babid darurat. Karena obat itu tidak masuk dalam bab darurat. Darurat sakit, darurat apa? Kalau enggak enggak makan itu, enggak minum obat ini nanti mati. Darurat minum darah kelinci. Darurat makan cacing. Boleh enggak makan cacing? Nanti kalau terutama kan tipes itu loh yang diekstrak itu loh. Ada ekstrak cacing. Nah. Hukumnya gimana? Ya yarji ila hukmi hasyarat. Kembali ke hukum makan cacing itu sendiri. Kalau makan cacing apa? Haram, ya otomatis. Dan sesuatu itu kan enggak merubah hakikat. Bentuk itu enggak merubah apa? Hakikat. Itu kembali ke mana? Ke hukum cacing sendiri. Para ulama khilaf di sini. Ada yang mengatakan haram, termasuk hasyarat, termasuk yang menjijikkan. Ada yang kembali ke asal, nggak ada dalilnya. Kan kaidah itu bahwasannya sesuatu yang haram itu kan haramun qaliluhu wa katsiruhu. Sesuatu yang haram itu apa? Ya haram sedikit banyaknya. Minum khamr setetes boleh nggak? Cium setetes itu boleh nggak? Nggak boleh kan gitu. Minum daging babi sak dulit juga boleh. Makanya kan kalau ada istilahnya penyedap makanan, ada daging babinya itu yang minyak babi kan juga nggak boleh, haram. Kenapa kalau berobat itu nggak masuk dalam bab darurat? Fa innallaha ta'ala yusfil mubtala bi asbabin mutanawwiyah. Karena Allah menyembuhkan orang yang sedang diuji, tentunya diuji sakit. Allah menyembuhkan orang yang sedang diuji sakit dengan sebab-sebab yang bermacam-macam. La tata'ayyanu fid dawa. Tidak hanya apa? Terkhusus pada suatu obat. Ya tidak harus, tata ini tidak harus pada suatu obat tertentu. Wa in kana dawa'u yaghlibu 'ala dhanni shifa'u bi. Jadi yaghlibu ini ya shifa'u fa'ilnya dari apa? Yaghlibu. Wa in kana dawa, meskipun obat itu apa? Yaghlibu 'ala dhann, ya
menurut apa? Besar kemungkinannya dalam artian apa? Persangkaan kuat kan gitu ya, yaglibu ala dzan syifa'u bihi. Jadi menurut dzan ghalibnya apa? Sembuh dengannya. Maka jawabannya apa? Fa innahu, ya kan bisa sembuh dengannya kan belum mesti. Banyak orang yang sakitnya sama, obatnya sama, yang satu sembuh, yang satu enggak. Sakitnya sama persis. Dan obatnya juga sama, takarannya sama, yang satu sembuh, yang satu tidak. Karena yang hakikat yang menyembuhkan adalah Allah. Dosanya beda. Ya banyak faktor-faktor lain. Oh ini mandi tenan Pak, ini mujarab mandi ya. Ternyata ya enggak berhasil. Fa innahu la yahilu tadawi bil muharramat. Karena tidak boleh berobat dengan sesuatu yang haram, dengan hal-hal yang haram. Ini yang kita pegang. Ya, tidak boleh berobat dengan sesuatu yang haram. Kalau khamri seperti berobat dengan khamar, wa albanil humuril ahliyah, atau susu dari apa? Kedelai apa keledai? Keledai Cina ya, humuril ahliyah. Ternyata ada ya? Ya kan haram. Humurul ahliyah, keledai itu kan haram. Kenapa haram? Ya nasnya secara nas ya. Nah Rasulullah SAW an humuril ahliyah, Nabi melarang. Adapun hikmahnya ya, hikmahnya bahwasanya suatu daging hewan itu jika dimakan maka apa? Sifatnya bisa mempengaruhi, bisa menular. Gitu. Dan ketika suatu hewan diharamkan, maka hasil dari hewan tersebut ya haram. Termasuk susunya. Susu apa? Susu keledai. Wa asnafil muharramati, dan jenis-jenis muharramat yang lainnya. Bi khilafil muttari ila aklil maitah. Ini beda dengan apa? Orang yang terpaksa makan bangkai. Kalau nggak makan mati. Beda. Bedanya apa bedanya? Bedanya yakin dengan enggak. Fa innahu yatayaqqan, karena yang terpaksa ini yakin annahu idza lam yakul minha yamut. Maksudnya dia kalau enggak makan darinya mati. Beda dengan berobat. Berobat atau mengatakan saya kalau enggak makan obat ini akan mati. Kan enggak ya? Saya kalau nggak makan darah kelinci mati. Nah ini kaidah penting, ad-daruratu tubihul mahdurat. Tapi dalam berobat tidak. Di sini tidak masuk ke dalam bab darurat. Dilanjutkan bacanya Mas Ahmad. Bismillah. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala al-aslu tsani qauluhu sallallahu alaihi wasallam wa idza amartukum bi amrin fa'tu minhu mastata'tum. Wa hadza aslun kabirun dalla alaihi aidan qauluhu ta'ala fattaqullaha mastata'tum. Fa awamiru syari'ati kulluha mu'allaqatun bi qudratil abdi wastita'atihi, fa idza lam yaqdir ala wajibin minal wajibati bil kulliyati saqata anhu wujubuhu, wa idza qadara ala ba'dihi wa dzalikal ba'di ibadatan wajaba ma yaqdiru alaihi minhu wa saqata anhu ma ya'juru anhu. Wa yadkhulu fi hadza
min masailil fiqhi wal ahkami ma la yu'addu wa la yuhsa wa yusallil maridu qa'iman fa illam yastati shalla qa'idan fa illam yastati shalla ala janbihi fa illam yastati al-ima'a bi ra'sihi au ma'an bi tarfihi wa yasumul 'abdu ma dama qadiran 'alaihi fa in a'jazahu maradun la yurja zawaluhu at'ama an kulli yawmin miskinan wa in kana maradun yurja zawaluhu aftara wa qada iddatahu min ayamin ukhar. Wa min dzalika man ajaza an satratis sholatil wajibati aw anil istiqbali aw tawaqqin najasati saqata anhu ma ajaza anhu wa kadzalika baqiyatu syurutis sholati wa arkaniha wa syurutut taharati. Iya, syukran barakallahu fi ala husnil qiraah. Al-aslu tsani, sekarang aslu tsani. Al-aslu awal sudah, sekarang al-aslu tsani. Kalau al-aslu awal tadi kan apa? Bahasanya kalau larangan itu maka harus fajtanibuhu, tidak dikaitkan dengan istita'ah. Aslu tsani qauluhu sallallahu alaihi wasallam, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa idza amartukum bi amrin, dan apabila aku perintahkan kalian dengan suatu perintah, fa'tu minhu mastata'tum, maka kerjakanlah semampu kalian. Ini ada apa? Mastata'tum. Kalau perintah mastata'tum. Tapi kalau larangan ya fajtanibuhu, pokoknya jauhi. Enggak dikaitkan dengan istita'ah. Wa hadza aslun kabirun, ini kaidah yang besar. Dalla alaihi aidan qauluhu ta'ala, yang ditunjukkan pula oleh firman Allah Ta'ala, fattaqullaha mastata'tum, dan bertakwalah kepada Allah semampu kalian. Ini kaidah yang agung. Fattaqullaha mastata'tum, fattaqullaha mastata'tum. Fa awamirus syari'ati kulluha, maka perintah-perintah dalam syariat seluruhnya mu'allaqatun, dikaitkan bi qudratil abdi wastita'atihi, dikaitkan dengan apa? Kemampuan seorang hamba. Nih, jadi seluruh perintah dikaitkan dengan apa? Kemampuan hamba. Fa'ida lam yaqdir ala wajibin minal wajibati bil kulliyah, maka apabila seorang hamba tidak mampu melakukan kewajiban dari kewajiban-kewajiban secara menyeluruh, jadi nggak mampu melaksanakan kewajiban tersebut secara sempurna, secara menyeluruh, saqata anhu wujubuhu, maka gugur darinya apa? Kewajiban tersebut, ya karena dia apa? Nggak mampu. Jika dia nggak mampu melaksanakan kewajiban dari kewajiban-kewajiban itu secara menyeluruh, jadi dia memang nggak mampu total gitu ya. Jika dia tidak mampu mengerjakan kewajiban dari kewajiban-kewajiban secara menyeluruh, nggak mampu dia. Ya sudah, kalau semuanya nggak mampu apa? Saqata anhu wujubuhu, maka gugur darinya kewajiban tersebut. Nih, kalau seluruhnya nggak mampu. Wa idza qaddara
ala ba'dihi, dan apabila mampu melakukan sebagiannya. Wadzalikal ba'du ibadatun, dan yang sebagian itu adalah apa? Ibadah. Sebagian itu adalah apa? Ibadah. Wajaba ma yaqdiru alaihi minhu, maka wajib apa yang ia mampu darinya. Mampunya sebagian ya wajib sebagian. Wa saqata anhu, dan gugur darinya ma yajizu anhu. Itu kurang titik. Ma yajizu anhu, dan gugur darinya apa yang ia tidak mampu darinya. Mampunya sebagian ya wajibnya sebagian, yang sebagian lagi apa? Gugur. Kalau misalnya kayak contoh orang-orang yang daftar haji itu rata-rata daftar tinggal masih lama. Kalau sudah kan terus mati dulu itu gimana? Ya sudah, nggak apa-apa, dapat pahala niat. Ya. Dapat pahala, dan nanti bisa diteruskan anaknya. Teruskan anaknya yang menghajikan. Nah, terutama ya sekarang kan banyak haji badal ya. Haji badal. Dan jangan sampai tertipu dengan harga yang murah itu. Mahal. Haji badal itu. Karena sekarang ada peraturan resmi kan dari Saudi, haji badal itu berapa, habisnya berapa. Jadi tahu ini haji badal ini benar-benar nggak badal itu, nggak cuma dapat apa uangnya gitu, amanah tidak. Wa yadkhulu fi hadha min masail fiqh wal ahkami ma la yu'addu wa la yuhsa. Dan masuk dalam hal ini masalah-masalah fikih, ya hukum-hukum ma di sini i'rabnya apa? Di mahali raf'in sebagai fa'il dari apa? Yadkhulu. Bagus. Dan masuk dalam hal ini dari masalah-masalah fikih, hukum-hukum apa yang tidak terhitung jumlahnya. Fayusallil maridu qa'iman, maka orang sakit itu ya kalau sholat ya berdiri jika mampu. Jika apa? Mampu. Fa ilam yastati shalla qa'idan, dan jika tidak mampu maka sholatnya duduk. Fa ilam yastati shalla ala janbihi, jika tidak mampu duduk maka berbaring. Ya. Nah kalau nggak mampu berbaring gimana? Fa illam yastati al-ima'a bi ra'sihi, dan jika dia tidak mampu berisyarat dengan kepala, nah ini kepala aja nggak bisa gerak, nggak bisa mampu apa berisyarat dengan apa kepala. Au ma'a bi tarfihi, maka dia berisyarat dengan mengedipkan mata, bitorfihi, dengan mengedipkan mata. Mata terasa disolati. Ya, mengedipkan mata ya bisa disolati ya. Oh ternyata dalam keadaan koma pun masih wajib sholat ya. Oh nggak sadar ya? Arah maksudnya. Masa masih ada kesadaran. Ya. Oh, kalau koma nggak sadar ya benar. Ya, karena koma itu tinggal sebentar lagi titik itu kan. Sebentar lagi titik. Tidak. Kalau koma berarti masih gini ya garis-garisnya. Tapi kalau sudah titik terus. Ada anak kecil yang apa namanya yang koma, ya yang nggak bisa bernapas. Ketelan sesuatu itu loh, keselak, sedak itu, dia nggak bisa bernapas, sama dokter dijungkirkan, ditepuk-tepuk punggungnya. Itu udah orang tuanya dua-duanya udah kalang kabut itu,
sama dokter terus ditepuk-tepuk terus. Akhirnya bangun sadar. Itu kan butuh ilmu ya, butuh ilmu kayak orang baru tenggelam. Itu mirip dengan bayi yang lahir terus nggak bersuara, itu nggak nangis. Nah, sama bidan juga itu dijunjung gitu, ditepuk itu terus langsung apa? Bisa hidup lagi. Bukan hidup lagi. Memang belum mati lah ya. Tepuk-tepuk di semacam-macamnya sampai dijungkirkan. Itu mirip dengan orang yang tenggelam kan juga gitu. Orang tenggelam. Wa yasumul abdu madama qatiran alaihi. Dan seorang hamba itu berpuasa selama dia mampu. Fa in a'jazahu maradun, jika ternyata sakit itu membuatnya lemah, tidak mampu, la yurja zawaluhu, yang tidak ada harapan sembuh. La yurja zawaluhu, tidak ada harapan apa untuk hilang, saya sembuh. At'ama an kulli yaumin miskinan, maka memberikan makan dari setiap hari yang ditinggalkan tidak berpuasa, memberikan seorang miskin fidyah. Wa in kana maradan yurja zawaluhu, dan jika sakitnya itu adalah diharapkan ada harapan sembuh, aftara, maka dia berbuka, enggak berpuasa ya. Wa qadha iddatahu min ayamil ukhra, dan apa? Mengganti, mengqadha ya, sesuai dengan jumlah hari yang ditinggalkan. Iddatahu min ayamin ukhra, berarti apa? Mengqadha hari-hari yang ditinggalkan tadi enggak puasa di hari-hari yang lain. Ini kan berkaitan dengan fattaqullaha mastata'tum, fa'tu minhu mastata'tum. Wa min dzalika man ajaza an satratis shalah, an sutratis shalatil wajibah atau anil istiqbal atau waqtin najasah. Demikian pula orang yang tidak mampu untuk menutup aurat pada sholat wajib, an satratis sholatil wajibah. Dia nggak mampu, nggak punya untuk apa, menutup apa, auratnya. Awanil istiqbal, nggak mampu menghadap kiblat, nggak tahu. Tawakin najasa, nggak mampu untuk menjaga diri dari najis. Saqata anhu ma ajasa anhu, maka gugur darinya apa yang ia lemah darinya, apa yang tidak ia mampu. Dia nggak mampu, seperti orang yang nggak punya pakaian gitu ya, punya pakaian. Ini kan berkaitan dengan syarat-syarat ya, satrul aurah, istiqbalul qiblah, ijtinabun najasa. Ini kan syurutu sihhatis shalah. Wa kadzalika baqiyatu syurutis sholati wa arkaniha, dan juga apa? Syarat-syarat sholat dan rukun-rukun yang lainnya. Wa syurutut thaharah, demikian pula apa? Syarat-syarat thaharah. Intinya apa? Fattaqullaha mastata'tum, apa yang tidak ia mampu maka gugur darinya. Saqata anhu ma ajza. Iya, saqata anhu ma ajaza. Baik. Dilanjutkan Mas Jad Miko.
qadara alaihi من قدر عليه باليد ثم باللسان ثم بالقلب وليس على الأعمال والأعراض والمريض حرام في ترك العبادات التي يعلمون أنها مشقة عليهم مشقة غير ومن عليه نفقة واجبة وعجز عن جميعها بدأ بزوجته فرقيته فالولدين فالأقرب ثم الأقرب وكذلك الفطرة. Ya, syukran barakallahu fiik ala husni al-qiraah. Wa man ta'addarat alaihi taharatu, dan barang siapa yang ta'addarat tidak mampu melakukan taharah, tidak mampu baginya melakukan apa? Taharah. Ta'addarat yang tidak mungkin. Man ta'addarat alaihi taharatu, yang tidak mungkin taharah baginya bil ma'i, dengan air. Kenapa tidak mungkin? Lil adam, karena enggak ada air. Karena enggak ada air. Jadi orang yang enggak mungkin taharah dengan air karena enggak ada air. Aulid darari, karena adanya madarat fi jami'it taharah, pada seluruh taharah, au ba'diha, atau sebagiannya. Madarat, jadi kalau dia terpaksa tetap berwudu, maka akan tambah parah sakitnya. Kan enggak boleh kena air. Kalau kena air maka akan tambah parah. Maka ini maknanya lid darari. Atau mungkin kalau dia paksa ngambil air di sana, ada harimau yang siap menerkam. Enggak ada air, adanya di sendang gitu ya. Terus di sendang ada penunggunya. Ya, penunggunya Mbah Loreng gitu ya. Mbah Loreng adalah harimau gitu. Kan banyak berita ya, ada berita seorang wanita mau mandi di sendang itu, di sumber mata air, akhirnya apa? Dimakan harimau. Bapak-bapak mau ke mana? Ke sawah, mau ke hutan, mati, meninggal. Kenapa? Dimakan ular piton. Dimakan apa? Ular piton. Setelah di perut ularnya disobek itu ada manusianya. Ya meskipun terkadang bukan manusia, terkadang apa? Babi hutan. Dan seperti buaya juga itu, buaya disobek itu ternyata ada anak kecil yang dimakan buaya. Ya mancing di tepi sungai itu kan ya tinggal dicaplok itu. Sebagian dicaplok buaya itu jadi masih utuh gitu, masih utuh. Ditelan berarti ya. Nah ini jika nggak mampu maka adalah ila taharatit tayammum, maka berpindah kemana? Bersuci dengan tayammum. Bersuci dengan tayammum. Wal ma'dubu fil hajj, al ma'dud ay di mana ad-dhaif. Wal ma'dubu fil hajj, ad-dhaifu fil hajj, orang yang lemah, yang enggak mampu melaksanakan ibadah haji padahal kaya, punya uang, alaihi maka wajib atasnya
an yastaniba meminta ganti, meminta badal, man yahujju anhu orang yang menghajikannya. Idza kana qadiran ala dzalik bimalihi, jika dia mampu atas hal tersebut, mampu minta cari badal ya, bimalihi dengan hartanya. Nah itu nih, jadi kalau nanti sudah nggak mampu karena sudah 70 tahun, 80 tahun, ya sudah cari badal. Dan syarat badal itu harus sudah berhaji gitu ya. Sudah berhaji dulu. Ada teman yang dia berhaji, setelah haji terus selang berapa tahun menghajikan ibunya. Nah, ibunya sudah sepuh, sudah rabun enggak penglihatannya. Menghajikan apa? Ibunya. Anak kecil haji, sah enggak? Sah ya? Nanti ngulang lagi. Sah, hajinya sah, dapat pahala. Lagi ajrun ya, dapat pahala. Ibunya juga dapat pahala. Tapi nanti apa? Ketika balik wajib haji lagi. Ya, fadhal. Wal amru bil ma'rufi wan nahyu 'anil munkari. Amar ma'ruf nahi munkar. Yajibu 'ala man qadara 'alaihi bil yadi. Maka wajib bagi orang yang mampu dengan tangan, summa bil lisan, summa bil qalbi. Ini kan fattaqullaha masata'tum, yang mampu dengan tangan, enggak mampu dengan tangan, lisan enggak mampu, bil qalbi. Walaysa lal a'ma wal a'raji wal maridi, dan tidaklah bagi orang yang buta, bagi orang yang pincang, bagi yang sakit, tidak apa? Harajun, tidak berdosa. Laisal a'ma wal a'raji wal maridi haraj, tidaklah berdosa bagi orang yang buta, yang pincang dan sakit, tidaklah berdosa fi tarkil ibadati, di dalam meninggalkan apa? Ibadah-ibadah allati ya'jizuna anha, yang mereka tidak mampu melakukannya. Wa tasyuqqu alaihim, dan berat bagi mereka, tasyuqqu alaihim, dan berat bagi mereka, masyaqqatan ghaira muhtamalatan, dengan masyaqqah yang tidak mampu dipikul. Dengan masyaqqah yang tidak mampu dipikul, syaqqatan ghaira muhtamalatan, berat dengan berat yang enggak mampu ia pikul. Wa man alaihi nafaqatun wajibun, dan orang yang wajib baginya untuk memberikan nafkah wajib. Berarti ada nafkah sunnah dan nafkah wajib. Wa ajaza an jami'iha, dan dia tidak mampu untuk menafkahi seluruhnya, seluruh yang menjadi tanggungannya. Maka apa dalam hal ini? Ya, nafkahnya enggak cukup untuk menafkahi semuanya. Bada'a bi zaujatihi. Nah, ini ternyata apa? Memulai dengan apa? Istrinya. Jadi lebih wajib mana? Menafkahi istri atau orang tua? Lebih wajib mana? Istri. Menafkahi istri itu wajib. Menafkahi istri hukumnya wajib. Tapi kalau ketaatan, mentaati istri atau orang tua? Mentaati orang tua, mentaati ibu. Ibu menyatakan cerai nak,
Enggak bisa Bu, saya mencintainya Bu gitu. Gimana? Gimana? Nah, kalau ibu itu kan nggak bisa nggak ada gantinya. Iya. Tapi kalau istri ada gantinya ya. Ada ganti ya. Seperti Nabi Ibrahim kan ketika mengunjungi Nabi Ismail kan ya. Ini terus tahu gimana akhlak apa menantu beliau. Nabi Ibrahim minta nyuruh untuk apa? Gantilah apa itu? Yang itu loh, ndak depan pintu itu loh, namanya apa itu? Maksudnya dah ganti istrinya. Tapi ya dilihat dulu. Kenapa kok ibu sampai menyuruh cerai? Itu mesti ada apa-apa kan itu. Ya kalau soleha manut kok ibu malah ya itu ya nggak sesuai syar'i kan, dilihat secara syar'i juga. Maka bada'a bi zaujatihi. Ini ya, bada'a bi zaujatihi. Namun jangan salah paham di sini. Terkadang orang memperhatikan istrinya, ditanya dibelikan apa di nanti apa oleh-olehnya, sedangkan ibunya apa? Nggak pernah dibelikan sesuatu. Terkadang sebagian orang apa? Lupa dengan ibunya. Dan apa? Akhirnya yang diperhatikan istrinya, terus ibunya dilupakan. Bada'a bi zaujatihi faraqiqihi. Terus apa? Hamba sahayanya. Budak ya budaknya. Fal waladu, kemudian apa? Anak. Fal walidaini, kemudian kedua orang tua. Fal aqrabu sumal aqrab, kemudian yang terdekat dan yang terdekat. Wa kadzalikal fitrah, demikianlah apa? Fitrah. Ya. Wa hakadza jami'u ma umira bihil abdu amra ijabin aw istihbabin. Demikianlah ya seluruh apa yang seorang hamba diperintahkan dengannya, dengan perintah sifatnya wajib atau perintah yang mustahab, idza qadara ala ba'dihi, jika ia mampu sebagian saja, wa ajaza an baqihi, dan apa? Tidak mampu dari sisanya, wajaba alaihi ma yaqdiru alaihi, maka wajib baginya apa yang ia mampu, wasaqata anhu ma ajaza anhu, dan gugur yang tidak mampu tadi. Wa kulluha dakhilatun fi hadzal hadis, seluruhnya apa? Masuk dalam hadis ini. Kayak menutup aurat kan, menutup aurat, tapi kalau mampunya cuma separuh ya separuh, 3/4 dan 3/4 kan itu. Bukan berarti kalau mampunya cuma separuh ya sudah berarti nggak wajib, itu dilepas semua, kan nggak begitu. Wa masailul qur'ati, dan masalah undian. Masailul qur'ati laha dukhulun fi hadzal asli. Itu apa? Ternyata masuk dalam kaidah ini. Masuk dalam apa? Kaidah ini. Masailul qur'ah. Qur'ah itu diundi. Masailul qur'ati. Jadi masail qur'ah itu apa? Laha dukhulun fi hadzal asli. Bisa masuk dalam kaidah ini. Li'annal umura idza ishtabahat, karena perkara-perkara apabila ishtabahat, ishtabahat itu enggak jelas. Liman hiya, untuk siapa perkara tersebut? Waman ahaqqu biha, dan siapa yang berhak? Maka apa? Raja'na ilal murajjihat, maka kita kembali kepada hal-hal yang bisa merojihkan, hal-hal yang menguatkan, murajjihat.
Jadi penguatnya kita ini milik siapa ya? Cari tarjihnya kan gitu. Mana penguatnya? Fa in ta'addarat tarjihu min kulli wajhin. Ini, jika enggak mampu mentarjih dari seluruh sisi, enggak mampu tarjih, saqata hadzal wajibu lil ajzi anhu. Maka akan gugur kewajiban ini karena apa? Tidak mampu. Ini enggak ada murajihatnya. Enggak ada apa? Murajihat, penguatnya enggak ada. Ini milik siapa? Ini yang berhak milik siapa? Ya sudah, kalau enggak ada bagaimana? Enggak mampu berarti kan? Wa adala ilal qur'ah. Maka apa? Indah kemana ya? Qur'ah, diundi. Allati hiya ghayatu mayumkin. Itu adalah ya puncaknya apa yang memungkinkan. Udah enggak mungkin lagi itu ditarjih Qur'ah. Wahia masailu kasiratun ma'rufatun fi kutubil fiqhi. Dan ini adalah masalah-masalah yang banyak diketahui dalam kitab-kitab fikih. Ini ada permasalahan Qur'ah, kapan diundi. Memang sudah enggak ada yang murajinya. Enggak mampu ya sudah Qur'ah. Ya ini ya sampai pada permasalahan apa ya? Qur'ah. Ini wal wilayatu kulluha. Wal wilayatu kulluha. Wilayat itu apa? Iya. Sigharuha wa kibaruha. Baik yang kecil atau yang lainnya. Wilayatul kulluha itu ya kekuasaan. Baik yang kecil maupun yang besar. Tadkhulu tahta hadzal asli. Maka apa masuk dalam kaidah ini? Fa inna kulla wilayatin yajibu fiha tauliyatul muttasifi bil awsaf. Maka apa? Pada setiap kekuasaan wajib padanya itu apa? Tauliyah. Tauliyah itu memberikan kekuasaan. Memilih penguasa. Muttasif yang bersifat bil awsafi dengan ya sifat-sifat yang layak untuk jadi pemimpin penguasa. Mata yahsulu biha maksudul wilayah, dengan sifat-sifat yang dengannya akan apa? Akan tercapai maksud wilayah, adanya wilayah tadi. Fa in ta'addarat kulluha, jika enggak mungkin mendapatkan sifat-sifat tadi, enggak ada yang sempurna ya. Wajib fiha tauliyatul amsal fal amsal. Ya sudah, wajib untuk memberikan wilayah pasan kepada apa? Yang terbaik, kemudian yang terbaik. Jadi jika seluruh sifatnya enggak terkumpul. Iya. Sampai sini ya ikhwah. Nanti insyaallah menghasil ya ba'da maghrib. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam.